Allah menciptakan itu manusia, laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga memberikan tugas atau mandat kepada manusia untuk memelihara ciptaan yang lainnya, ciptaan Allah yang lainnya. Memberikan kuasa supaya berkuasa atas burung di langit, berkuasa atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang di darat, dan semua tumbuh-tumbuhan. Dan ada beberapa hal lagi yang diberikan kepada manusia supaya manusia berkuasa dan memelihara sesuai dengan kebutuhan apa yang diperlukan oleh manusia. Manusia yang diciptakan Allah pertama sekali, yaitu Adam adalah laki-laki dan Hawa adalah perempuan. Dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Lalu Allah memberikan juga mereka sebuah perintah, sebuah larangan untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan buah pohon kehidupan. Namun karena manusia hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam keinginan daging, sehingga mereka jatuh dan melanggar perintah Tuhan ketika iblis mencobai dan menggodai mereka untuk memakan buah pohon yang dilarang Tuhan tersebut. Akibat dari manusia atau ulah manusia melanggar perintah Allah atau larangan Allah tersebut, mereka jatuh ke dalam dosa. Tadinya yang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan mereka akhirnya dinodai oleh dosa, oleh perbuatan keinginan daging yang dimiliki oleh manusia. Akibat dosa tersebut, mereka terpisah dari Allah. Kemudian mereka tidak akan merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan atau hasil dari apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah mereka mengalami kematian atau maut. Saudara-saudara, akibat dari manusia lebih menuruti keinginan daging, lebih menuruti kepada hawa nafsu daripada taat kepada perintah Tuhan, akhirnya manusia mengalami ketiga hal tersebut, yaitu terpisah dari Allah, tidak merasa puas dalam apa yang mereka lakukan, dan ketiga adalah mereka mengalami yang namanya kematian. Jadi saudara-saudara, mari kita merenungkan, apakah kita seorang pribadi, seorang ciptaan Allah yang begitu mulia, yang begitu sempurna daripada ciptaan yang lain, yang begitu dikenal oleh Allah, yang begitu istimewa yang dianggap oleh Allah. Apakah kita orang yang berpusat kepada pengertian, kepada pikiran, atau kepada kehendak kita sendiri, melakukan keinginan kita sendiri, atau kita yang hidup berpusat kepada perintah Allah, menunggu apa rencana Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak dapat dipulihkan lagi? Apakah manusia yang telah melanggar hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah tidak dapat diamaikan lagi? Mari kita menonton video selanjutnya, bagaimana Allah memulihkan keadaan manusia supaya sama seperti kembali sebelum mereka dinodai, jatuh di dalam dosa. Salam damai.